Ada yang tidak menarik dengan rencana listing PT Graha Mitra Asia, emiten dengan kode RELF. Karena 70% dana dari hasil listing masuk untuk pihak terafiliasi. Apakah RELF akan mengikuti jejak PT Fastland Indonesia yang telah listing pada Februari 2023 di harga Rp108 dan saat ini harga sahamnya telah longsor 44% di Rp60. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya akan sharing 3 poin untuk listing dari PT Graha Mitra Asia, emiten dengan kode RELF. Yang pertama, dari penawaran umum dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran umumnya. Yang kedua, dari aspek pegawai dan perubahan kepemilikan saham. Dan yang ketiga, perubahan pada data keuangannya, pada rugi laba dan neracanya. Yuk kita mulai dari penawaran umum dan rencana penggunaan hasil dana penawaran umumnya. Emiten dengan kode RELF akan melakukan listing dengan melepas 1,2 miliar lembar saham di harga 90 sampai dengan Rp100. Di samping itu juga akan melepas waran dengan perbandingan 1:1. Dengan harga nominal Rp25 per lembar, maka BBV saat IPO telah mencapai sekitar 4 kali. Ini kurang menarik karena saat ini sudah banyak perusahaan properti yang lebih dulu listing dengan BBV di bawah 1. Rencana penggunaan dana hasil IPO pun tidak menarik karena sebesar 23% atau 28 miliar untuk membeli tanah dari pihak terafiliasi, yaitu dari saudara Ahmad Makhlus Sadat yang saat ini menjabat komisaris dan pemegang saham 12%. Yang kedua, 47% atau 56 miliar akan digunakan juga untuk membeli tanah dari pemegang saham PT yang terafiliasi, PT Relief Realty Indonesia, pemegang saham sebanyak 22%. Dengan demikian, 70% dari hasil penawaran umumnya masuk pada pihak yang terafiliasi, sedangkan sisanya sebanyak 30% akan digunakan untuk modal kerja. Mungkin bisa dikatakan 100% dari hasil dana penawaran umum digunakan untuk membeli aset dari pihak terafiliasi, lalu digunakan untuk memodali pihak terafiliasi tersebut melaksanakan usahanya. Yang kedua, dari kondisi pegawai dan perubahan kepemilikan saham perusahaan. Sesuai dengan prospektusnya, jumlah pegawai tahun 2021 hanya 4 orang. Artinya, perusahaan ini benar-benar baru, karena pada tahun 2021 hanya 4 orang yang bekerja. Dan dari perubahan pemegang saham, kita dapatkan pihak berelasi penerima hasil penawaran umum juga baru masuk di akhir 2021, yaitu saudara Ahmad Makhlus Sadat dan PT Relief Realty Indonesia. Sebelumnya, pemegang saham PT Graha Mitra Asia hanya 2 pihak dengan total saham yang disetor 1 miliar. Namun pada akhir 2021, total modal yang disetor meningkat dari 1 miliar menjadi 113 miliar. Dengan masuknya saudara Ahmad Makhlus Sadat dan PT Relief Realty Indonesia. Pada akhir 2021 terjadi peningkatan modal saham yang disetor lebih dari 100 kali. Setelah itu dana hasil penawaran umum pun digunakan untuk membeli aset dari pihak terafiliasi yang baru masuk pada akhir tahun 2021 tersebut. Dengan demikian, bisa saya katakan bahwa rencana penggunaan dana hasil penawaran umum RELF 11-12 dengan yang telah dilakukan oleh PT Fastland Indonesia
pada Februari 2023 yang lalu. Bedanya, RELF pengembang properti hunian, sedangkan Fastland PAST sebagai pengembang pergudangan. Bagaimana perubahan pada data laporan keuangannya? Emiten hanya menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, penjualan hanya 1,97 miliar. Namun pada tahun 2022, meningkat menjadi 18,35 miliar. Peningkatan yang sangat wow, mencapai 833%. Namun, struktur ongkos atau biaya juga kurang jelas karena pada tahun 2021 belum ada penjualan lahan. Pendapatan baru diperoleh dari fee penjualan sebagai agen properti dan konsultan, sehingga menurut saya pertumbuhan penjualan pada tahun 2022 ini belum menunjukkan kinerja usaha yang sebenarnya yang bisa dibandingkan dan digunakan sebagai proyeksi ke depannya. Pertumbuhan data penjualan ini belum relevan, mirip dengan emiten HAJJ yang saat COVID melaksanakan wisata religi dalam negeri, lalu pada tahun berikutnya melaksanakan usaha sebagai penyelenggara umroh sehingga struktur ongkosnya juga sangat berbeda. Pada periode 2021 ke 2022, saya dapatkan 3 komponen pada neraca yang terdapat perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama, pada persediaan berupa rumah yang siap untuk dijual, naik 8 miliar. Yang kedua, tanah yang belum dikembangkan, naik 10 miliar. Dan yang ketiga, uang muka pelanggan yang naik 16 miliar. Pada nilai persediaan di neracanya, menurut saya ada yang perlu dikoreksi. Karena ternyata biaya bunga pinjaman dikapitalisasi dalam nilai persediaan. Ini aneh dan bodor karena efeknya semakin tinggi biaya bunga, maka nilai persediaan akan semakin naik, sehingga harus kita koreksi. Nah, dengan melakukan koreksi, maka menurut saya pada tahun 2021 perusahaan masih dalam posisi rugi. Karena dengan koreksi rugi dan laba, pada tahun 2021 terdapat biaya beban bunga sebesar 521 juta rupiah. Demikian juga pada tahun 2022, terdapat beban biaya bunga pinjaman bank sebesar 1.451 juta. Hasilnya, pada tahun 2021, perusahaan masih rugi. Namun pada tahun 2022, sudah bisa mendapatkan keuntungan. Di neraca, selain pada posisi persediaan berupa rumah yang sudah siap dijual tersebut, kejanggalan juga saya dapatkan pada posisi tanah yang dikembangkan, yang belum siap dijual. Terdapat kenaikan nilai sebesar 25% pada komponen tanah tersebut, namun luas tanahnya tetap sama. Artinya, kenaikan ini terjadi karena revaluasi aset pada tanah tersebut. Pada tahun 2021, nilai aset tanah tersebut hanya 41,67 miliar. Namun pada 2022, nilai aset tanah menjadi 51,91 miliar. Dengan demikian, pada 1 tahun terakhir di tahun 2022, terjadi kenaikan revaluasi aset tanah sebesar 10,25 miliar atau naik 25%. Proporsi revaluasi aset ini terhadap pendapatan mencapai 56%. Nah, dengan nilai pendapatan pada tahun 2022 sebesar 18,35 miliar, maka proporsi revaluasi aset terhadap pendapatan mencapai 56%. Hal ini bisa kita cek pada data penjualan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penjualan sebesar 18 miliar. Biaya pokok penjualan hanya kurang dari 10 miliar. Padahal ada tambahan aset di atas 10 miliar. Artinya, tambahan aset ini tidak masuk dalam biaya pokok.
dan bukan merupakan tambahan tanah yang baru dibeli, sehingga bisa dipastikan tambahan nilai aset ini karena hasil dari revaluasi aset. Apabila revaluasi aset ini sebesar 10,25 miliar kita keluarkan dari laporan rugi laba dan kita koreksi karena bukan merupakan hasil penjualan yang real, maka akan kita dapatkan bahwa laporan keuangan pada tahun 2022 juga masih merugi. Artinya, laporan keuangan 2 periode terakhir yang disampaikan oleh emiten, realnya masih dalam kondisi rugi. Apakah dengan kondisi tersebut emiten sudah layak listing? Dari kondisi di atas, menurut saya, calon emiten dengan kode RELF 1112 dengan emiten VAST dengan beberapa perbedaan. Yang pertama, VAST telah berusaha lebih dari 5 tahun, sedangkan RELF baru aktif berusaha mulai tahun 2021 dengan kondisi jumlah pegawai saat itu hanya 4 orang. Dan sesuai dengan laporan keuangan pada tahun 2021, pendapatan baru diperoleh dari konsultan dan sebagai agen properti. Yang kedua, VAST bergerak dalam properti pergudangan, sedangkan RELF properti hunian. Yang ketiga, laporan keuangan VAST lebih transparan, terutama saat menyatakan adanya revaluasi aset. Dan laporan keuangan RELF tidak transparan dan tidak wajar saat mengkapitalisasi beban bunga menjadi tambahan aset nilai tanahnya. Dalam 4 bulan sejak listing, harga VAST telah longsor 44%. Nah, kira-kira ke depannya apa yang akan terjadi dengan RELF yang menurut saya kondisi laporan keuangannya tidak lebih baik dibandingkan dengan VAST. Yuk teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu perkembangan harga RELF dalam 4 bulan ke depan. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.